bicarakan terkait dengan pengendalian pencemaran yang berasal dari partikulat. Jadi sebetulnya ada dua, ya, secara dasarnya ada dua tipe pencemaran udara. Itu yang pertama yang bersifat visible, jadi yang kasat mata, ya. Dan yang kedua yang tidak kasat mata. Jadi yang kasat mata itu yang disebabkan karena partikulat. Kalau saudara perhatikan gambar yang ada di slide ini, ya, ini dari cerobong, ini adalah yang berupa partikulat, ya. Jadi kelihatan, nampak, ya. Jadi itu karena partikel-partikel. Nah, sedangkan nanti ada juga yang non visible, yaitu yang berupa gas. Nah, malam hari ini nanti kita akan membicarakan bagaimana cara pengendalian pencemaran yang disebabkan karena partikulat. Ya, jadi ini gambaran, ya, bagaimana ketika suatu area daerah atau suatu kota gitu, ya, antara kanan, ya, dan kiri, ya, ini kanan, ya, dan kiri, ini kelihatan berbeda, ya, untuk pandangannya. Yang kanan ini jelas dia pandangannya sangat terbatas, ya, karena ada kabut itu, ya. Nah, sedangkan yang kiri ini adalah lebih jelas gitu, ya. Karena kalau dilihat yang kanan ini dia memiliki polusi yang tinggi, ya. Nah, kalau yang kiri itu polusinya adalah rendah. Ya, jadi yang nampak seperti ini itu sebetulnya disebabkan karena adanya partikel tadi itu yang memang ukurannya sangat kecil, tapi bisa dilihat, keberadaannya itu bisa dilihat. Ya, ada dua tipe, ya, polusi udara itu, partikulat dan yang non visible itu adalah yang gas, ya. Kalau gas kan, ya, namanya gas, cuma keberadaannya bisa kita ketahui tapi tidak bisa kita lihat, ya. Ya, paham, ya? Ya, misalkan ada yang, ya, mohon maaf, misalkan ada yang buang angin itu kan. Nah, itu sebetulnya juga polusi juga kan, baunya nggak sedap gitu kan. Tapi secara kasat mata itu tidak terlihat. Tapi nanti akan kita lihat bagaimana pengendalian udara yang disebabkan gas, ya, yang berada di industri. Oke, ya, jadi yang terkait dengan partikulat, ya, sebelum ke arah sana kita akan melihat bagaimana kondisi yang ada di kota-kota di dunia, ya, terkait dengan polusi udara yang disebabkan karena keberadaan partikulat ini, ya, disebabkan partikulat. Ya, di sini ada beberapa data yang saya dapatkan, ya, dari kota-kota besar yang ada di dunia, barangkali cukup mewakili itu, ya. Mulai yang memiliki tingkat polutan yang tinggi, ya, seperti Beijing, ya, kemudian Meksiko, Beijing, ya, kemudian Meksiko, ya, bahkan hingga hampir, ya, sekitar 500, ya, mikrogram per meter pangkat 3. Kemudian Jakarta sendiri, ya, middle pollution, middle air pollution city in the world gitu, ya. Cuma untuk yang KL mana, ya, KL, ya? KL kira-kira masuk yang mana, ya? Ada yang sahabat C masuk C. KL, ya, kira-kira masuk yang mana KL? Mirip-mirip Jakarta atau mirip-mirip Tokyo? Atau bahkan Brazil? Mungkin Jakarta. Jakarta, tapi ya. bawah dikit. Oh, bawah dikit. Berarti setipe dengan Bangkok ini, ya, barangkali, ya. Nah, gitulah. Oh, gitu, ya. Ya, Manila juga ini, ya, sebetulnya imbang, ya, dengan Indonesia juga. Manila ibu kotanya Filipina, ya. Kemudian India juga relatif tinggi, ya, karena memang penduduknya termasuk yang besar di dunia itu. Cuma di sini kalau kita perhatikan ada yang hanya tiga representatif kota itu, ya. Itu yang pertama adalah New York, ya.
kemudian Tokyo sendiri dan Brussels. Ini terkategori dia itu di bawah standar. Artinya udara yang ada di kota Brussels, Tokyo, dan New York ini tergolong aman. Jadi bisa dibilang hampir sebagian kota-kota besar yang ada di dunia itu mengalami masalah terkait dengan polusi udara yang disebabkan oleh partikulat. Bagaimana cara pengendalian pencemaran udara, gitu ya? Kaitan dengan partikulat itu, kalau kita mengacu ke kegiatan yang ada di industri, ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya, untuk mengendalikan pencemaran udara. Itu yang pertama terkait dengan modifikasi proses. Ya. Modifikasi proses. Ya. Jadi modifikasi proses ini sebetulnya mengarah ke, kalau kita kenal produksi bersih gitu ya. Jadi bagaimana suatu apa namanya, bentar ya, supaya tidak ini, saya dulu aja ya yang lainnya supaya suaranya tidak terganggu. Iya, Pak. Oke. Tadi mana tadi? Ya. Jadi di dalam produksi bersih itu semua industri itu mengarah ke sana, yang pada akhirnya dia memproduksi suatu produk dengan memperhatikan lingkungan, ya intinya itu. Bagaimana industri itu kalau toh menghasilkan limbahnya itu sangat minim, termasuk untuk limbah yang dilepas ke atmosfer itu ya. Itu bisa dilakukan dengan yang namanya modifikasi proses. Demikian juga dengan bahan bakar. Dengan bahan bakar. Barangkali yang pabrik yang tergolong agak lama gitu ya, atau barangkali pabrik-pabrik yang sebelumnya lebih banyak menggunakan bahan bakar katakanlah dari batu bara gitu ya. Kalau batu bara dibakar ya sebagai power generasi, sebagai sumber tenaganya, itu nanti akan menimbulkan yang namanya faba, ya, fly ash dan bottom ash. Itu juga akan jadi masalah. Artinya akan menimbulkan permasalahan terkait dengan udara. Nah, modifikasi bahan bakar, ya, bahan bakarnya dari batu bara tadi itu bisa diganti dengan gas, misalnya natural gas ya. Itu bisa seperti itu. Itu termasuk juga bagaimana cara mengendalikan supaya pencemaran udara itu seminimal mungkin. Kemudian pengoperasian peralatan sesuai kondisi desain. Nah, ini seringkali ya desainnya katakanlah itu 100 gitu ya, tapi yang dijalankan itu hingga 110 ya. Justru kebanyakan katakanlah desainnya 100 itu biasanya tidak 100 itu yang dijalankan, di bawahnya itu bisa 90. Artinya pengoperasian peralatan sesuai kondisi desain ini merupakan salah satu langkah ya, sesuai dengan yang didesain ya. Kalau yang didesain berarti harapannya nanti pengoperasiannya sesuai dengan yang diharapkan ya, otomatis pencemarannya juga sudah bisa katakan sudah bisa diduga gitu, sudah diestimasi nanti keluarannya sekian. Intinya peralatannya itu tidak dipaksa untuk kerja keras itulah. Jadi itu bisa mengurangi ya pencemaran yang ditimbulkan. Kemudian shutdown berkala pelayanan industri. Biasanya kaitan shutdown ini untuk maintenance ya. Demikian juga untuk penggunaan peralatan di dalam pengendalian yang ada di industri. Ya, katakanlah misalkan industri itu menghasilkan atau yang berbasis menghasilkan pencemaran udara seperti semen itu ya, pabrik semen ya, atau barangkali
setipe dengan itu gitu ya. Nah, itu bisa dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang memang digunakan untuk menangkap partikulat yang keluar dari atau yang dihasilkan dari proses tadi itu. Katakanlah di pabrik semen ya, misalkan pabrik semen itu bisa menggunakan yang pertama biasanya cyclone. Tapi dari cyclone ini itu nanti masih lolos juga yang ke atas ya. Cyclone itu kan memisahkan antara partikel padat dan partikel gas ya, partikel gas dan partikel padat. Yang padat itu nanti akan turun ke bawah ya. Kemudian yang masih berupa gas, yang berupa gas nanti itu ke atas ya. Karena gravitasi ya, sehingga terseparasi seperti itu. Tapi yang gas ini pun itu masih mengandung partikel-partikel yang kecil ya. Sehingga misalkan dilepas itu nanti akan menimbulkan masih banyak partikel yang dilepaskan ke udara. Makanya biasanya setelah cyclone ini ada peralatan yang ditempatkan lagi. Di sini bisa backhouse ya, atau EP ya, elektrostatik precipitator. Jadi banyak sekali ya, backhouse atau back filter itu sama. Nah, nanti akan kita lihat ya. Jadi biasanya seperti itu ya. Jadi artinya di sana ada peralatan yang memang ditambahkan yang ditaruh di sana itu untuk mengurangi pencemaran khususnya pencemaran udara yang disebabkan oleh partikel. Nah, di sini ada tiga tipe ya cara pengendalian, yaitu secara mekanik, kemudian kimiawi, kemudian yang berikutnya adalah secara biologis. Sebelum mengarah ke sana, kita perlu mengetahui sumber polusi partikulat. Sumbernya dari mana saja ya berasal. Itu bisa berasal dari pengolahan kayu. Pengolahan kayu ada biasanya di pengolahan kayu itu ada seperti ini ya, apa namanya itu, kayunya dipotong ya, itu kan menimbulkan serpian-serpian kayu gitu ya, yang kecil-kecil itu bisa mengakibatkan atau menyebabkan polusi yang disebabkan partikulat itu. Kemudian penambangan ya, atau penggalian batu-batuan, kemudian pembangkit listrik yang berbahan bakar batu bara ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada juga industri semen, pupuk dan lain-lain. Jadi sumber-sumber partikulat bisa berasal dari ini semua. Kemudian kalau kita lihat apa saja ya sifat-sifat penting sebagai pengontrol partikulat. Jadi di sana ada yang namanya ukuran, ada ukuran, tentu ukuran yang sulit itu ketika ukurannya itu kecil gitu ya. Ketika lolos dari cyclone ya, kemudian harus ditangkap. Ya. Makanya kadang-kadang untuk menangkapnya itu tidak bisa dengan model-model cyclone lagi, gitu ya, tapi harus dengan katakanlah dengan menggunakan muatan listrik seperti itu, karena terkait dengan ukuran tadi itu. Kemudian volatilitas ya, penguapan kaitan dengan sifat-sifat yang mudah menguap, kemudian bentuk atau tekstur, konsentrasi, kemudian yang berikutnya adalah aliran gas. Untuk mengontrol partikulat secara mekanik, ya, di sini macamnya ada beberapa di sini ya. Ini contoh-contohnya, yaitu settling chamber atau nama lainnya adalah ruangan pengendap. Settling ini mengendapkan gitu ya. Chamber ini ruangan ya. Ruangan yang digunakan untuk mengendapkan partikel tadi itu. Kemudian cyclone ini kaitan untuk separasi antara gas dan partikel solidnya ya. Dengan perbedaan gravitasi ini ya. Biasanya dilakukan alatnya itu ya seperti ini itu ya.
Nah, ini innya dia masuk dari sini, kemudian berputar-putar segini, nanti yang gasnya nanti ke sini, ya, sedangkan yang ke bawahnya ini adalah partikel solidnya, kemudian yang ke atas ini adalah gasnya. Ada juga filter kain atau istilahnya back hose, ya, back filter. Nah, ini juga biasanya digunakan di pabrik pupuk. Nah, di dalam penggunaan back hose ini, karena dia terbuat dari kain, dia rentan terkait dengan suhu. Makanya untuk penempatan back hose ini dihindari dari suhu yang tinggi karena bisa mudah terbakar. Kemudian ada absorber, ya, atau scrubber. Kemudian ada EP atau electrostatic precipitator. Jadi untuk menangkap partikel-partikel solid itu, ya, dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan muatan atau medan listrik. Oke, kita akan melihat yang pertama adalah settling chamber. Settling chamber di sini, ya, dia merupakan suatu ruangan, ya, untuk mengendapkan partikel, ya, misalkan dari sisi kanan di dalam settling chamber, ya, nanti untuk yang partikelnya dia nanti akan turun ke bawah, sehingga yang lolos dari settling chamber itu merupakan gas yang sudah bebas atau sudah berkurang partikel-partikel solidnya. Kemudian cyclone, ya. Cyclone ini paling banyak digunakan di dalam industri untuk mengendalikan, ya, pencemaran yang disebabkan karena partikulat tadi itu. Ya, kenapa? Karena memang cyclone ini relatif harganya murah, kemudian mudah diterapkan, ya, di industri. Jadi ada aliran masuk, ya, bisa dari samping atau bisa dari atas itu, ya. Kebetulan ini adalah aliran masuk dari atas. Gitu, ya. Nah, ini nanti yang masuk ini mengandung gas mengandung partikel, itu partikel solid, dan dia nanti akan ini apa namanya secara gravitasi itu, ya. Nanti untuk yang partikel solidnya nanti akan turun, ya, sedangkan yang gasnya nanti akan terpisah keluar dari sisi samping. Jadi ini nanti sudah berkurang itu, ya, yang ada di gas keluaran ini. Tapi tidak menutup kemungkinan masih mengandung partikel. Kenapa? Karena efisiensi, ya, persentase efisiensi untuk cyclone ini relatif tidak terlalu tinggi, ya. Mungkin sekitar berapa? 90 atau 95%. Nanti coba dilihat di tabel di belakang, ya, nanti ada. Antara ini, ya. Beda hanya dengan back hose maupun yang IP. Itu sangat tinggi untuk persentase efisiensi persentase separasinya. Ya, ini bentuk lain untuk cyclone ketika aliran gas kotornya itu masuk dari sisi samping, ya. Samping ini nanti yang gasnya nanti keluar ke atas, ya. Kemudian yang partikel yang masih mengandung solid atau debu ini nanti akan turun ke bawah itu, ya. Oke, kita akan melihat plus minus penggunaan cyclone, ya. Keunggulannya relatif tidak begitu mahal, ya. Kemudian tidak terdapat komponen-komponen yang terpisah, dia jadi satu gitu, ya, langsung terseparasi berdasarkan putaran tadi itu, ya, sehingga kemudian yang berikutnya sehingga bisa terpisahkan antara partikel dan gasnya, gitu, ya. Tahan untuk penggunaan pekerjaan kasar. Kekurangannya efisiensinya sedang atau tidak terlalu tinggi, ya. Kemudian biaya operasinya tinggi akibat adanya pressure drop.
Ini plus minus dari cyclone. Kemudian di dalam prinsip operasi cyclone, yaitu udara masuk ke dalam sisi cyclone, udara nanti akan berputar-putar di silinder ya, dengan kecepatan yang akan berkurang. Partikel-partikel akan terlempar keluar ya, menuju dasar corong dan mengalir keluar. Jadi yang gasnya nanti itu akan keluar sisi samping, kemudian yang partikel yang mengandung solinya tadi itu akan turun ya ke bawah. Ya, ini terkait dengan dimensi cyclone ya, dan bagaimana cara menghitung ya, menghitung terkait dengan jumlah putaran ya, dan efisiensi ya nanti ya. Ya, ini adalah dimensinya, ada DD ya. DD ini diameter yang ada di sisi bawah ini. Kemudian untuk yang DE-nya yang efluen ya, efluen ke atas, ini adalah kaitan dengan H ya, tinggi. Kemudian apa namanya, L1 ini dan L2 ini apa namanya, tinggi dari cyclone dari ujung sampai ujung ini ya, sampai sini ya, itu merupakan L, dinotasikan dengan L, L1 dan L2. Cuma kalau kita ingin menghitung gitu ya, menghitung diameter untuk potensial pada removal yang untuk meremove 50% gitu ya, 50% removal, nah, atau dia istilahnya adalah di 0,5 ya, di 0,5 itu rumusnya ini. Jadi 9 UP kuadrat kalikan H. Kemudian dibagi dengan rho P, G dan kalikan dengan theta. Nah, di mana theta sendiri ini merupakan jumlah putaran efektif, P dibagi dengan H, hanya ini tadi, dikalikan dengan 2L1 ditambah L2. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui size partikelnya, ya, size partikelnya di sini, katakanlah ukurannya 8 ya, katakan 8 mikrometer sudah ketemu. Nanti tinggal kita tarik garis lurus saja ya, sehingga menyentuh grafiknya ini, kurvanya ini ya. Nah, nanti tinggal kita tarik ke kiri, kira-kira 80%. Ini contohnya ya, contohnya untuk perhitungan kaitan dengan cyclone ya. Misalkan diketahui D2 0,5, kemudian D2 ini untuk kaitan dengan B tadi itu adalah sekitar seperempatnya ya. Seperempatnya D2 itu adalah ini tadi, mana D2 ini adalah D2 ya. Sekitar seperempatnya itu adalah B ya. Jadi seperempat ya, berarti sekitar segini itu adalah B. B-nya ini. Kemudian IG 4 meter pangkat 3 per second ya. T-nya adalah 25 derajat Celcius dan rho P-nya adalah 800 kg per meter pangkat 3. Yang ditanyakan berapa jumlah putaran efektif untuk partikel dengan diameter 10 mikrometer dan
bagaimana perbandingan D dibagi D 0,5. Jadi dari sini ya, kita bisa mencari ya, kaitan dengan D 0,5 ya, dengan menggunakan rumusan ini nanti ketemu sekian gitu ya. Kemudian theta atau jumlah putaran efektifnya ya, nanti tinggal kita masukkan saja rumus-rumusnya ya, akan ketemu sekian. Nah, nanti untuk yang D per D 0,5 untuk diameter 10 ya. Dan nanti ya 10 dibagi dengan D 0,5 nanti ketemu 4,5. Oke, ini gambaran 3 dimensi gitu ya. Kalau kita buat 3 dimensi kira-kira seperti ini untuk cyclone ya. Cyclone. Nah, di sini ada reverse gas flow ya, reverse. Jadi ini untuk memasukkan kaitan dengan maintenance ya, misalkan ada yang perlu dihembuskan dari sini ya, ini gasnya itu bisa dihembuskan dari sini, gas untuk kaitan dengan maintenance ya. Nah, di sini ada control valve ya, control valve ketika ya kaitan dengan misalkan reverse ya, harus perhatikan ke sana masuk. Jadi ini adalah gas stream masuknya lewat sini ya, kemudian dia nanti akan berputar-putar ya, otomatis nanti yang gasnya itu akan ke atas, sedangkan yang solidnya nanti akan ke bawah ya, coarse particle ya misalnya. Ya, ini contoh cyclone yang ada di industri ya. Kebetulan saya ambil dari pabrik yang kaitan dengan pengolahan kayu. Oke, selain single cyclone, ya, nanti kita juga akan mendapati cyclone yang ditumpuk-tumpuk, istilahnya adalah cyclone multiple atau multi-clone. Ya. Jadi nggak hanya satu ya cyclone-nya, tapi multi atau banyak. Ya. Jadi ini adalah kumpulan dari cyclone yang memang dijadikan sebagai cyclone multiple. Gitu ya. Jadi partikel-partikel berukuran lebih kecil ya, yang bisa masuk atau bisa diseparasi di sini ya. Untuk cyclone multiple sendiri mengalirkan udara berflow rate rendah ya, menangkap partikel-partikel hingga ukuran 2 mikrometer. Jadi dengan menggunakan cyclone multiple ini bisa menangkap atau bisa memisahkan partikel-partikel yang berukuran hingga 2 mikron. Oke. Kemudian di sana ada selain cyclone ada filtrasi udara, di mana filtrasi udara ini ya, ada beberapa cara ya di dalam remove atau memisahkan antara udara dan partikel. Ada injection atau dengan cara menubruk gitu ya. Kemudian ada cara diffusion atau difusi, straining atau interception, yaitu dengan cara menahan, maupun yang elektrostatik atau memanfaatkan muatan listrik. Ya untuk filtrasi di sini yang memanfaatkan filter medium tadi itu, ya ini adalah sebagai filternya, ya, sebagai filternya di sini. Sedangkan udara dihembuskan menabrak filternya tadi. Ya. Seandainya udara tadi itu mengandung partikel-partikel solid gitu ya, atau padatan ya, dengan ukuran yang lebih besar dari filter medium ini, maka dia akan tersangkut di permukaan filter mediumnya.
Ada beberapa case ya, mulai dari case A ini merupakan pore blocking ya, di mana membrannya itu berukuran lebih kecil daripada partikel solidnya, sehingga dia nanti akan tersangkut di permukaan ya, permukaan membran. Ini adalah membrannya. Ini membran, ya, di mana diameternya lebih besar ya, diameter partikel lebih besar daripada pori-pori yang ada di membran. Kemudian yang B, ketika diameternya itu sama ya, nah, itu ada kemungkinan dia nanti partikel akan masuk, tapi dia nanti akan tersangkut ya di tengah-tengah membran seperti ini. Kemudian untuk yang case C, ya, di mana partikelnya itu berukuran lebih kecil ya daripada yang ada di partikel yang ada di pori-pori membran, sehingga dia bisa lolos ya. Dan ada kalanya dia nanti akan menempel, gitu ya, menempel di sisi kiri dan kanan. Ya. Nah, sehingga kalau sudah menempel seperti ini, ya, nah, misalkan ada yang masuk lagi, ya, akan secara otomatis akan tertahan. Ya. Itu untuk yang case 2-nya ya, akan tertahan. Atau barangkali ya, dengan kondisi yang sama ya, untuk diameter partikelnya lebih kecil dari diameter partikel porinya, ya, diameter porinya. Nah, dia nanti akan menumpuknya itu di permukaan membrannya. Nah, jadi mungkin pertama ini yang menempel dulu, ya. Kemudian ini yang menempel dulu, ya. Kemudian ada yang masuk, tapi dia menempel di sisi sini, satunya sisi sini. Jadi akhirnya tidak ada yang bisa melewati membran. Ya. Ya, ini adalah istilah-istilahnya ya. Yang A ini tadi ini power blocking ya. Kemudian yang B ini adalah power plugging ya. Pornero, kemudian Pornelo atau lost pole, dan yang terakhir yang case D itu adalah yang power bridging ya. Jadi seperti bridge atau jembatan. Oke, di sini kaitan dengan ini ya, apa namanya, diameter partikel ya. Diameter partikel dilihat dari ukurannya gitu ya. Dan kemampuan alat atau peralatan elektrostatik presipitator ya, di dalam menangkap partikel-partikel solidnya tadi itu. Untuk yang fly ash ya, yang disebabkan karena pembakaran batu bara tadi itu, kira-kira range-nya di sini antara 1 sampai ya sekitar 200 ya mikron. Kemudian ada coal dust juga yang apa, debu-debu dari batu bara ya. Kemudian semen dust ya. Jadi range-nya sekitar 100 ya, 100 mikron. Itu bisa dilakukan penangkapan dengan IP ya. Nah, di sini juga dicantumkan smoke ya. Ada fogging juga, fog ya. Kemudian bakteri di sisi sini, bakteri ukurannya. Jadi ini menunjukkan kaitan dengan diameter yang benda ataupun kaitan dengan yang kecil-kecil tadi itu. Barangkali kalau bakteri atau virus atau kaitan dengan jamur yang kecil ya, itu nanti yang menyebabkan bau ya, kaitan dengan bau ya. Atau istilahnya yang invisible yang tidak terlihat kasat mata. Nah, itu bisa ditangkap ya sebetulnya dengan menggunakan IP ya. Kalau dilihat dari sini, ini adalah ukuran yang bisa ditangkap oleh IP. Sekitar ya
kurang dari 100 ya, 100 mikron. Oke, untuk yang filter udara atau backhouse ya, dia di sini untuk removal efisiensinya tergolong tinggi. Kemudian bisa digunakan untuk partikel yang berukuran kurang dari 5 mikron. Filter kain atau backhouse atau back filter itu prinsipnya sama dengan vacuum cleaner ya. Vacuum cleaner atau disedot ya, sama dengan itu. Udara dapat ditiup atau di blown through atau dihisap ya. Dan bahan atau kain ya, kain yang berupa kantong-kantong itu berupa kain ya. Jadi biasanya ini juga bervariasi ya, nanti akan disesuaikan dengan karakteristik exhaust-nya. Jadi sebagai gambaran untuk prinsip kerja yang ada di pabrik filter ini, aliran gas inflow-nya itu dari sisi kiri katakanlah ya di sini yang mengandung partikel. Nah, kemudian ini ya, ini itu adalah yang backhouse yang tadi itu kantong-kantong yang terbuat dari kain ya. Makanya kenapa untuk penempatan pabrik filter ataupun backhouse-nya ini harus jauh dari suhu yang tinggi gitu ya. Jadi gas inflow-nya dari sisi kiri dan sisi kanan yang masuk, kemudian nanti apa namanya untuk yang partikelnya ditangkap mulai atau masuk di dalam kantong-kantong kain tadi itu. Sedangkan yang gasnya itu nanti akan keluar ya ke atas ya, sesuai dengan sifat gasnya yang gas lalu akan ke atas ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, gas inlet masuk lewat sini ya. Kemudian nanti di sini ada apa namanya cup-cupnya ya. Cup-cup yang ada di sini. Di dalam cup ini ya itu ada yang namanya kantongnya tadi itu. Ada kantongnya. Kemudian di atasnya ini ada kompres reservoir udara itu ya yang dihembuskan di sini. Nanti yang partikel-partikel padanya nanti akan tertangkap di kantong-kantong ini nanti dan nanti akan mengumpul di bawah sini. Akan mengumpul di bawah ini dan ini nanti akan diambil atau di drain ya untuk solidnya nanti itu ya. Bisa diambil ya solidnya. Kemudian untuk yang gas outletnya itu nanti akan lewat sini. Ya. Ini untuk mengambil tadi itu ya di sini ada screw ya, ternyata ada screw. Tidak kelihatan screw. Jadi untuk mengambil partikel yang jatuh di sini. Untuk mengkolek. Oke. Kalau kita bandingkan ya efisiensi separasinya tadi itu antara backhouse dengan cyclone, backhouse ini lebih tinggi ya untuk persentase efisiensinya, lebih besar daripada 97%. Dan kalau cyclone tadi itu ya antara 70 sampai 90 ya. Ya, mungkin yang multiple tadi itu bisa 95. Artinya masih lebih besar untuk yang backhouse gitu ya. Kemudian yang backhouse dapat menangkap partikel berukuran lebih kecil daripada cyclone. Dia lebih kompleks.
tentu dampaknya apa? Biaya pemeliharaannya juga lebih tinggi daripada siklon. Ya, ini adalah plus minus antara plus minus yang dimiliki oleh public filter. Efisiensi koleksinya tinggi, ya, dapat digunakan untuk berbagai jenis debu karena memang ukuran partikelnya lebih kecil. Kemudian modular in design, operasi dengan ring flow rate lebar, ya. Kemudian memiliki pressure drop tinggi. Kebalikan dengan yang cyclone. Kalau cyclone itu pressure dropnya tinggi, kalau yang ini rendah. Gitu. Kemudian memerlukan lahan luas, ya. Kemudian berbahaya jika beroperasi pada suhu tinggi, ya. Jadi tidak boleh karena memang kantong-kantongnya tadi itu terbuat dari kain. Kalau sekitarnya itu atau operasi suhunya tinggi, ya bisa terbakar. Ya. Kemudian ini juga berbahaya jika bahan kimia itu bersifat korosif. Jadi yang ditangkap partikel-partikelnya tadi itu bersifat korosif, itu juga tidak diizinkan atau akan mengakibatkan dampak yang tidak baik. Tidak dapat beroperasi dengan kelembapan udara tinggi, kemudian berpotensi terjadi kebakaran dan ledakan. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Ya, ini kemudian elektrostatik presipitator, efisiensi tinggi, ya. Kemudian dapat menangani flow rate udara tinggi, ya, atau flow rate udara sangat kecil pun juga bisa. Ya. Yang tadi itu kalau dilihat untuk ring data gambarnya tadi itu untuk yang smoke itu pun juga bisa, ya. Bahkan di sini smoke dari bar maupun restoran itu juga bisa ditangkap dengan menggunakan IP. Ya, secara tampilan fisiknya seperti ini IP. Tapi nanti di atasnya itu ada semacam palu itu, ya. Jadi ini yang seperti hammer mill itu, ya, untuk meruntuhkan partikel-partikel solid yang sudah menempel, ya, di medan magnet. Nah, prinsip dari elektrostatik presipitator itu bermuatan tegangan tinggi, ya, karena memanfaatkan listrik di sana. Gas-gas akan terionisasi, ya, akan membentuk ion-ion. Kemudian sehingga partikel-partikel tadi itu akan bermuatan, ya, antara partikelnya itu akan bermuatan dan akan terjadi tarik menarik dengan plate pengumpul atau collection plate-nya ini, di mana collection plate-nya ini terbuat dari material sejenis besi dan seterusnya, ya. Nah, di atasnya itu ada yang namanya wrapper, itu wrapper. Jadi nanti akan mengetuk plate yang tempat menempelnya si partikel padatan tadi itu, ya, partikel solidnya tadi itu, ya, sehingga atau debunya, ya, sehingga lapisan debu atau yang menempel tadi itu akan jatuh, ya, nanti akan ditangkap oleh obat. Ya, jadi seperti ini adalah partikel yang masuk, ya, partikel masuk, kemudian akan diberi ionisasi sehingga bermuatan, ya, bermuatan ion, kemudian ini nanti menempel di yang sisi ini adalah collection electrode, ya, yang terbuat dari metal itu, ya, sehingga nanti akan terjadi tarik menarik, ya, sehingga menempel partikelnya di sini. Nah, sehingga yang lolos ke sini adalah gas yang sudah relatif bersih, ya. Nah, untuk collection electrode ini nanti, ya, itu nanti akan ada seperti palu, ya, atau wrapper istilahnya tadi. Wrapper nanti yang akan memalu atau mengetuk-ngetuk collection electrode tadi itu, sehingga ini partikel-partikelnya ini nanti akan jatuh ke bawah. Ya, ini adalah wrappernya, ya, yang berada di atas, ya, wrappernya.
Kemudian ini adalah listrik, ya, supply listriknya. Ini adalah metal collection plate-nya. Plate-nya berupa dari metal ya. Ini yang di bawahnya ini adalah hopper ya, untuk menampung setelah wrapper ini mengetuk-ngetuk plate-nya, sehingga padatannya nanti itu akan jatuh ke bawah. Dan ke kanannya ini adalah yang gas yang sudah relatif bersih. Nah, jadi kalau 3 dimensi seperti ini, ya kira-kira gambarannya. Wrappernya itu di atas ya. Oke, kemudian keunggulan dan kekurangan EP. Keunggulan, dia memiliki atau EP itu memiliki efisiensi yang tinggi untuk partikel yang berukuran kecil. Kemudian volume gas besar dengan pressure drop rendah, dry collection untuk bahan-bahan atau material berharga bisa digunakan EP itu. Ya. Kemudian lead collection itu bisa juga untuk menangkap uap asap ataupun kabut. Ya. Jadi smoke itu bisa, yang uapnya juga bisa. Dan EP itu relatif untuk biaya operasinya adalah rendah. Sedangkan kekurangannya biaya instalasi tinggi, kemudian tidak ada kontrol untuk emisi gasnya, tidak fleksibel untuk mengubah kondisi operasi, memerlukan lahan yang luas ya, karena memang IP-nya itu relatif besar dan butuh ruangan, area, lahan itu ya. Kemudian kaitan dengan masalah resistivitas. Oke, di sini adalah perbandingan efisiensi alat pengontrol partikulat. Ya. Jadi yang paling besar itu adalah scrubber efisiensinya ya. Backhouse ya. Backhouse itu paling besar. Kemudian EP atau scrubber ya. Kemudian untuk yang cyclone sendiri ya, efisiensinya relatif sedang gitu ya. Nah, di sini dituliskan hingga 75%. Ya, semakin kecil untuk ukuran partikel, ya, tingkat efisiensinya itu akan semakin turun. Ya, ini tadi scrubber, ini juga relatif tinggi ya, sekitar tadi berapa? 99 ya, 99, 97 hingga 99. Scrubber di sini kontak antara aliran gas dan liquid, ya, partikelnya tertahan dalam liquid, jadi ditangkap oleh liquid karena dikontakkan ya antara gas dan liquid. Nah, di sana terjadi reaksi kimia. Contohnya adalah limestone slurry dengan flue gas pada pembangkit listrik batu bara. Ya, ini adalah contoh dari scrubber untuk aliran gas yang kotor tadi itu masuk lewat samping ya, sesuai dengan sifatnya gas itu adalah ke atas ya. Tetapi untuk menangkap solid yang terikut gas tadi itu, di sini ada scrubbing ya, atau ada semacam distributor medium atau ya medium yang disemprotkan ya, yang didistribut dari atas ya. Sehingga harapannya akan terjadi kontak antara gas ini ya, dengan aliran air atau aliran liquid yang dijatuhkan dari atas ini. Sehingga nanti harapannya akan partikel solidnya akan terikat dengan aliran liquid yang ke bawah. Nanti itu akan
didapatkan scrubbing lukewarm dan recover dust outletnya. Nah, sehingga nanti yang keluar ini sudah relatif bersih, clean gas outlet. Ya, jadi untuk yang liquidnya itu bisa menggunakan, kebanyakan biasa menggunakan water. Ya. Gas sebetulnya dari sini nanti akan keluar. Cuma ada permasalahan lagi ya, ketika untuk scrubber ini. Karena apa? Karena ada aliran yang ke bawah yang menimbulkan limbah. Nah, limbahnya itu mengandung partikulat yang dipisahkan tadi. Artinya dari sini itu tidak bisa lantas bisa dibuang. Ini harus diolah ya, dan harus dialirkan masuk ke dalam IPA, instalasi pengolahan air limbah. Artinya ketika menggunakan scrubber itu masih membutuhkan unit IPA ya, untuk mengolah limbah yang mengandung partikulat tadi itu. Kemudian keunggulan kekurangan wet scrubber ya, dapat menangin debu yang mudah meledak. Ini merupakan jawaban dari backhouse. Ketika debunya itu bersifat eksplosif atau mudah terbakar, itu tidak cocok kalau kita menggunakan backhouse. Nah, cocoknya dengan menggunakan scrubber ini. Ya. Kemudian absorpsi gas dan pengumpul debu ya. Jadi bisa menggunakan untuk separasi gas maupun separasi partikel tadi. Kemudian menangani kabut, ya, mendinginkan gas-gas yang bersuhu tinggi. Karena dikontakkan dengan air, tentu gasnya nanti akan turun. Menangani gas-gas dan debu yang bersifat korosif, itu bisa. Ya. Karena itu tadi yang sifat-sifat material yang korosif itu nanti yang akan terukur dengan aliran air yang ke bawah. Kekurangannya berpotensi atau memiliki potensi terhadap korosi, tentu ya bisa ikut terkorosi juga. Kemudian aliran buangannya berupa liquid, di mana ini itu tadi yang sudah saya jelaskan, ini membutuhkan instalasi pengolahan air limbah. Untuk mengolah liquidnya tadi itu diperlukan pendingin untuk pelindung ya. Tidak ada partikulat recycle dan biaya energi atau listriknya relatif tinggi. Oke, ini adalah jenis scrubbing atau scrubber ya. Jenis scrubber ada tray tower, kemudian impingement tray, ada shift tray, backbed scrubber, ya, cylinder fill dan media, ya, maupun yang berbuat gas liquid kontak. Ya, tipe-tipenya di sana ada filter bed, kemudian spray tower, scrubber. Nah, nanti di sini ada vertikal maupun yang horizontal. Ini yang scrubber pencuri. Bentuknya ya kira-kira seperti ini. Kemudian di sini ada summary, ya, semerai terkait dengan peralatan yang digunakan, kemudian juga aplikasi ya, untuk removal partikel tadi itu ukurannya seberapa dan pressure loss-nya ya, pressure loss-nya. Yang cycling chamber yang sudah kita bahas di depan, ya, dia memiliki kemampuan yang lebih besar dari 100 hingga 150 mikron untuk partikel yang bisa dipisahkan gitu ya. Untuk pressure loss-nya di bawah 50 Newton per meter persegi. Kemudian ada juga
Ini macamnya yang cyclone ya, mulai dari low pressure drop maupun yang high efficiency. Kemudian ada wet washer atau kaitan dengan scrubber di sini. Ya, untuk removal debu ya hingga di bawah 5 mikron. Ya. Kemudian ada juga back filter. Ya. Back filter ini untuk debu juga hingga 1 mikro ataupun kurang untuk ukuran partikel solid yang dipisahkan. Kemudian yang terakhir adalah untuk yang IP, removalnya juga sama, kurang dari 1 mikron ya. Tapi antara back filter dan IP, ya, pressure loss-nya lebih besar adalah back filter. Oke, kira-kira itu aja ya materi yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin tanyakan, silakan. Bapak, mau nanya bisa nggak? Ya, silakan. Untuk yang back filter, back house, Ya. yang kainnya itu berapa panjang, Pak? Berapa panjang? Iya. Waduh, kalau ditanya berapa panjang, ya kira-kira seperti ini ya. Tadi mana tadi ya? Mana tadi? Nah, ini ya, kira-kira panjangnya seperti ini. Manusia tingginya kira-kira berapa ini? Kata 2 meter ya maksimalnya. 1,7, 1,7 ya, segini. Nah, ini sampai sini nih. Untuk kainnya ya, mulai sini sampai sini. Kira-kira berapa ini? Skalanya berapa? 1, 2,5 ya. Berarti ya kira-kira sekitar berapa? 6 ya, barangkali ya 6 ya. 5 sampai 6 lah ya, 5 sampai 6 kira-kira itu. Oke, Pak. Jadi itu, tapi sebetulnya tergantung juga dengan alatnya, ya, alatnya. Ya, untuk kapasitas besar mungkin ya lebih panjang daripada itu. Cuma kalau dilihat dari gambar ini, ya kira-kira ya perbandingannya ya 2,5-nya tinggi orang dewasa. Kira-kira. Ini adalah manhole-nya, manhole-nya apa namanya? Dia misalkan kaitan dengan maintenance atau apa, ini adalah akses jalan naik orangnya tadi itu ya, untuk biasanya ngecek di daerah sini ya, untuk apakah kondisi kainnya ada yang rusak atau bagaimana. Di sini untuk yang dirty side access ya, jadi aksesnya itu lewat sini. Manusianya atau orangnya itu, petugasnya bisa menaiki tangga. Oke, ada yang lainnya? Enggak, Pak. Ya, teman yang lain. Kita nggak usah lama-lama ya. Nanti ada masalah dengan ini nggak? Ada masalah dengan pulsa kalian nggak? Saya belum sempat membuat yang asinkronus ini. Sebetulnya pengen juga membuat yang asinkronus ya. Jadi nanti videonya saya kirim gitu ya. Videonya saya kirim seperti ini gitu ya. Tapi saya rekam terlebih dahulu. Jadi saudara itu hanya melihat saja. Saya enak, cuma saya membuat rekaman habis itu saya lempar, sudah gitu. Nanti kalau ada tanya jawab, ya, jadi silakan dilihat dulu videonya. Kalau ada tanya jawab baru disambung. Ada yang lain barangkali? Sudah Pak, cukup. Cukup ya. Nggak usah sampai 100 menit ya. Jadi yang penting kita ada tatap muka, kemudian
penjelasan terkait dengan materi. Kalau memang ada yang tanyakan silakan. Gitu. Nantinya kalau di kelas saya biasanya ya sampai 100 menit itu. Kalau belum waktunya keluar ya nggak keluar. Tapi barangkali untuk kondisi yang sekarang, yang penting materi sudah tersampaikan, kalian sudah jelas, cukup jelas, gitu kan ya. Dan barangkali tidak ada pertanyaan, ya, mungkin bisa diakhiri, gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan lagi? Enggak, Pak. Sudah tidak ada ya. Cukup, Pak. Sudah, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Malaysia gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah di rumah. Sudah C sama Alia ya? Ya. Satu kota ya? Satu kota? Kota lain, Pak. Di mana? Kotanya di mana saja? Saya di Kelantan, Pak. Kelantan. Terus satunya? Alia di Di mana? Kelantan. Terengganu, Pak. Terengganu. Oh, Terengganu. Ya, Bapak tahu? Ya, di sekitaran mana? Sumatera ya? Di Malaka kan ya? Malaka kan ya? Oh, Jauh, Pak, jauh. Oh, jauh ya. Ya, jauh, Pak. Saya hanya transit saja di Malaysia. Belum sempat jalan-jalan. Yuk, Pak. Iya, nanti kalau ada kesempatan konferensi atau apa atau aktivitas yang lain. Kebetulan mahasiswa saya banyak yang dari Malaysia ya. Kebetulan yang ngambil beberapa mata kuliah itu banyak dari mungkin senior-senior kalian ya. Nanti dihubungi, Pak. Ya, oke, bisa, insya Allah ya. Oke, Kontak, kalau ya bisa kita akhir ya kalau tidak ada yang ditanyakan lagi. Ya pokoknya nanti siap-siap saja minggu depan. Nanti kalau memang waktunya presentasi ya harus siap gitu ya. Cuma hari ini kan ya bisa dibilang inilah pemanasan gitu ya. Pemanasan disiapkan minggu depan nanti untuk presentasi yang lebih baik. Saya pikir itu ya bisa kita akhiri dan tetap jaga kesehatan ya, nggak usah diforsir karena saya juga tidak memberikan tugas setiap pertemuan gitu ya. Jadi hari ini tidak ada tugas, jadi fokus ke apa untuk ini ya, untuk menghindari dari si corona itu ya, ikuti SOP itu ya, SOP yang diberikan pemerintah atau barangkali tenaga medis yang lainnya, dan mudah-mudahan kita semua nanti terhindar. Oke, kita akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Pak.